Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Lebih tepatnya kita akan belajar tentang jarak antar dua titik. Bagaimana, Miss, cara mencari jarak antar dua titik? Nah, sebelum kita mencari tahu bagaimana cara mencari jarak antar dua titik, kita simak dulu penjelasan berikut ini. Di sini, kita diberikan sebuah gambar, yang mana gambar tersebut menunjukkan sebuah jembatan. Jembatan itu apa sih? Jembatan itu kan suatu bangunan yang menghubungkan dua daerah, ya kan? Atau suatu infrastruktur. Seperti itu yang mempermudah kita berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, ternyata jembatan ini merupakan salah satu dari penerapan konsep jarak dalam dimensi 3 yang ada di sekitar kita. Oke, sebelum kita mempelajari bagaimana menentukan jarak antar dua titik, kita pelajari dulu ya konsep jarak. Kita pelajari dulu jarak itu apa sih? Oke? Nah, untuk mempelajari konsep dari jarak, kita perhatikan. Bangun berikut merepresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jalan. Titik merepresentasikan kota. Dan ruas garis merepresentasikan jalan yang menghubungkan kota. Di sini bisa kita lihat ya, di situ ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Titik A itu mewakili kota A, titik B mewakili kota B, titik C mewakili kota C, dan titik D mewakili kota D. Keempat kota tersebut saling terhubung dengan jalan. Jalannya itu dilambangkan atau digambarkan dengan garis yang berwarna biru. Di situ sudah ada ini ya kan, panjang lintasannya. Kita lihat dari titik A ke titik B, itu terhubung dengan jalan sepanjang 21 km. Terus kita harus ngapain, Miss, dengan gambar yang menunjukkan kota beserta jalannya? Kita baca perintah di bawahnya. Faisal berencana menuju kota C berangkat dari kota A. Tulis kemungkinan rute yang ditempuh Faisal dan tentukan panjang rute-rute tersebut. Rute manakah yang terpendek? Menurut pendapat kalian, berapa jarak antara kota A dan C? Beri alasan untuk jawaban kalian. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan rute mana yang mungkin bisa Faisal lewati supaya Faisal bisa sampai ke kota C. Sekarang posisi Faisal ada di kota A. Yuk kita bantu Faisal untuk menentukan kemungkinan rute yang bisa ia lewati. Oke, setelah kita mengamati lintasan-lintasan yang ada di gambar yang tadi Miss tampilkan, kita bisa menemukan 5 kemungkinan rute dari kota A menuju kota C. Rute yang pertama, Faisal berangkat dari kota A langsung menuju kota C. Panjang lintasan yang dilalui oleh Faisal adalah 30 km. Kemudian kemungkinan kedua, dari kota A, Faisal singgah dulu ke kota B, baru kemudian menuju kota C.
Kalau seperti itu, panjang lintasan yang dilalui oleh Faisal adalah 39 km. Ada lagi nih kemungkinan rute yang ketiga, yaitu dari kota A, Faisal menuju kota D, baru menuju kota C. Kalau menggunakan rute ketiga ini, Faisal akan menempuh lintasan sepanjang 45 km. Kemudian ada lagi kemungkinan rute keempat, yaitu dari kota A, Faisal menuju kota B, kemudian mampir ke kota D, barulah yang terakhir menuju kota C. Kalau Faisal mampir-mampir seperti kemungkinan rute yang keempat ini, Faisal harus menempuh lintasan sepanjang 68 km. Panjang juga ya. Kemudian ada lagi nih, kemungkinan rute yang terakhir, yaitu dari rute A, Faisal ke kota D, maksud Miss Eva kota A ya, dari kota A, kemudian Faisal ke kota D, baru ke kota B, dan berakhir di kota C. Kalau rutenya seperti itu tadi, Faisal harus menempuh lintasan sepanjang 60 km. Dari daftar rute yang mungkin Faisal lewati untuk menuju ke kota C, kita bisa simpulkan ya, kalau ternyata rute terpendek atau lintasan terpendek dari kota A menuju kota C adalah rute yang pertama, yaitu lintasannya sepanjang 30 km. Ya, kalian sepakat dengan Miss Eva? Kalau kalian sepakat, mari kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Oke, kita tinggalkan Faisal dengan rute-rutenya tadi ya. Sekarang kita pindah. Kita pindah mengamati dua lingkaran. Di sini diberikan dua lingkaran. Lingkaran 1, L1, dan lingkaran 2, L2. Yang mana di lingkaran 1 itu terdapat 5 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Kemudian di lingkaran 2 juga terdapat 5 titik, yaitu titik P, titik Q, titik R, titik S, dan titik T. Kita diminta untuk menentukan ruas garis manakah yang mewakili jarak antara kedua lingkaran tersebut. Kita ingat lagi si Faisal tadi. Rute terpendek Faisal tadi kan 30 km ya nak ya. Berarti kita bisa simpulkan kalau jarak dari kota A ke kota C itu adalah 30 km. Kok bisa gitu, Miss? Ya, karena yang dimaksud dengan jarak itu adalah panjang lintasan terpendek. Itulah mengapa tadi kita diminta untuk mencari rute terpendek dari kota A ke kota C. Karena kita akan mencari jarak kota A ke kota C itu berapa sih? Nah, hampir sama dengan yang ini, nak. Kita juga diminta untuk menentukan ruas garis mana yang mewakili jarak antar kedua lingkaran tersebut. Tadi Miss Eva sudah menyampaikan ya, kalau jarak itu merupakan lintasan terpendek. Jadi kita cari garis mana yang terpendek, ruas garis manakah yang terpendek yang menghubungkan kedua lingkaran ini. Kita perhatikan baik-baik. Oh, ternyata ruas garis terpendek yang menghubungkan lingkaran 1 dan lingkaran 2 itu adalah ruas garis CR. Jadi bisa kita simpulkan kalau ruas garis CR itu mewakili jarak antara lingkaran 1 dengan lingkaran 2. Seperti itu anak-anak, apakah bisa dipahami?
Setelah tadi kita mempelajari tentang Faisal dan rutenya, kemudian kedua lingkaran dengan ruas garis yang ada, kita bisa menyimpulkan. Apa, Miss, yang bisa kita simpulkan dari dua hal tadi? Yang bisa kita simpulkan adalah jarak titik ke titik yang lain adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Di sini Miss Eva memberikan ruas garis AB. Ada titik A dan titik B. Dihubungkan oleh ruas garis AB. Nah, jarak titik A ke titik B itu merupakan panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik A dengan titik B. Seperti itu, Nak. Oke, kalian sudah mempelajari konsep tentang jarak antar titik. Sekarang Miss Eva akan memberikan contoh soal beserta penyelesaiannya. Kita lihat bersama. Di sini kita diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 20 cm. Kita diminta menghitung jarak antar titik B ke F, titik A ke D, titik G ke H, titik A ke C, titik H ke B, dan titik G ke titik tengah AB. Aduh, bagaimana caranya? Pelan-pelan ya, kita pelajari bersama-sama ya, satu persatu. Kita jawab yang bagian A dulu ya, Nak ya. Tadi kita diminta untuk mencari jarak titik B ke F. Kita lihat lagi gambar kubusnya tadi. Jarak titik B ke F itu diwakili oleh panjang ruas garis atau rusuk BF. Jadi, jarak titik B ke F adalah 20 cm. Kok tahu 20 cm, Miss? Ya tahu, karena tadi kan kita diberikan kubus. Dan kita sudah dikasih tahu berapa panjang rusuknya, kan? Karena bangun ruang yang diberikan itu adalah kubus, berarti semua panjang rusuknya itu sama. Berarti semuanya 20 cm. Seperti itu, Nak. Begitu pula dengan yang B dan C ya. Kita diminta menentukan jarak titik A ke D dan G ke H. Yang mana jaraknya itu sudah diwakili oleh panjang ruas garis AD dan GH. Jadi kita langsung tahu kalau ternyata jarak titik A ke D dan G ke H itu adalah 20 cm. Seperti itu. Ada yang sedikit berbeda nih dengan yang A, B, dan C. Untuk bagian D ini, kita diminta untuk menentukan jarak titik A ke C, yang mana diwakili oleh panjang ruas garis AC. Tidak ada rusuk AC di dalam kubus kita tadi. Nah, ruas garis AC, kalau kita perhatikan lebih seksama, itu merupakan diagonal bidang alas kubus tersebut atau diagonal bidang ABC. Seperti apa, Miss, gambarnya? Oke, sebentar, Miss Eva perlihatkan ya. Tara, ini merupakan gambar kubus yang kita miliki tadi. Kemudian Miss Eva tadi bilang kan, AC itu merupakan diagonal bidang alas. Bisa kita lihat di sini, Nak. Kita punya alas ABCD. Kemudian kita diminta untuk menghitung jarak AC. Ya kan? Sebelum kita menghitung jarak, kita tarik garis lurus dulu yang menghubungkan kedua titik tersebut. Kita punya garis biru ya. Setelah kita punya garis biru, langkah apa, Miss, yang harus kita lakukan? Langkah berikutnya adalah kita mencari segitiga siku-siku yang memungkinkan. Yang memungkinkan bagaimana, Miss?
Yang memungkinkan di sini adalah yang memuat garis biru kita. Jadi kita harus mencari segitiga siku-siku yang bisa membantu kita untuk menghitung panjang si garis biru. Otomatis kan kita harus pakai segitiga ABC ya. Bisa juga sih sebenarnya kita menggunakan segitiga ADC, tapi di sini Miss Eva menggunakan contoh segitiga ABC untuk menentukan jarak dari AC. Karena kita tahu bangun yang kita miliki itu kubus, berarti kita sudah tahu ukuran dari AB dan BC, 20 cm dan 20 cm. Terus bagaimana cara kita mencari AC, Miss? Ingat lagi ya, teorema Pitagoras. Sisi miring dari suatu segitiga siku-siku itu dapat kita peroleh dari akar penjumlahan kuadrat sisi tegak dan sisi alas. Di sini kita punya sisi alas 20 cm, sisi tegak 20 cm. Jadi AC ini bisa kita cari dengan cara mencari akar dari 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Ketemunya adalah akar 400 kuadrat. Mohon maaf, akar 400 dikali 2. Akar 400 dikali 2, kalau kita sederhanakan hasilnya adalah 20 akar 2. Jadi, bisa kita simpulkan kalau jarak dari titik A ke C itu adalah 20 akar 2 cm. Seperti itu, Nak. Jadi, inti dari mencari jarak antar dua titik itu adalah yang pertama, kalian harus menghubungkan kedua titik yang akan kalian cari menggunakan satu garis lurus. Kemudian, setelah kalian menghubungkan kedua titik tersebut, cari segitiga siku-siku yang bisa membantu kalian untuk mencari garis yang sudah kalian buat tadi. Tentunya dengan bantuan teorema Pitagoras. Seperti itu anak-anak. Oke, untuk bagian A, B, C, D sudah Miss Eva yang mengerjakan. Tersisa dua bagian, yaitu E dan F. Di sini, untuk bagian yang E, kita diminta untuk mencari jarak dari titik H ke titik B. Langkah pertama yang harus kita lakukan, seperti yang sudah Miss Eva sampaikan tadi, kita harus membuat garis lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut. Kemudian kita cari segitiga siku-siku yang memungkinkan atau yang bisa membantu kita. Nah, di sini sudah Miss Eva berikan gambar segitiga siku-sikunya ya, Nak ya, beserta ukurannya. Kalian tinggal menghitung panjang HB-nya menggunakan teorema Pitagoras seperti pada bagian D yang sudah Miss Eva jelaskan tadi. Yuk, sekarang yuk dicoba yuk. Silahkan dicoba mencari panjang ruas garis HB menggunakan teorema Pitagoras. Silahkan dicoba di buku tulis kalian masing-masing ya, Nak ya. Dan masih ada satu bagian yang tersisa, yaitu bagian F. Nanti, kalau kalian sudah selesai mencari panjang ruas HB, kalian cari juga ya yang bagian F. Oke? Nah, inilah tugas kalian, yaitu menyelesaikan perhitungan bagian E dan mengerjakan bagian F. Oke? Semoga penjelasan dari Miss Eva tentang bagaimana cara mencari jarak antar dua titik ini bisa kalian pahami ya, Nak ya. Kiranya itu saja yang Miss Eva sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan coba menghitung tugas yang sudah Miss Eva berikan tadi ya, Nak ya.
Hitunglah dengan teliti, tidak usah terburu-buru, tulislah setiap langkahnya. Oke? Jika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang masih kurang jelas, boleh bertanya langsung kepada Miss Eva melalui WA. Oke? Miss Eva ucapkan terima kasih anak-anak karena kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Miss Eva. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa.